Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi kedua dari bab JavaScript. Jika yang sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah sampai di penulisan sintaksis dasar JavaScript. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan deklarasi-deklarasi yang sudah kita praktekkan di sebelumnya. Kita praktekkan sekarang, dicantumkan dalam operator logika. Jadi kita akan menggunakan operator logika. Nah, sebelum itu kita juga akan sedikit mengulas tentang tipe-tipe data yang ada di JavaScript. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah menyinggung apa itu string ya, dan juga angka atau number. Nah, string adalah sebuah tipe data tulisan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Var, misalkan kita tulis X sama dengan sama dengan 10. Nah, ini adalah tipe data string, walaupun di dalamnya angka. Contoh lain, misalkan di bawahnya saya tulis var enak, var misalkan pantai. Lalu tuliskan di sini nama. Nama saya, misalkan nama saya Fakih. Kita kasih ini dia. Sorry. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari tipe data string. Jadi, intinya tipe data string dituliskan menggunakan tanda petik. Ya, jadi semua tanda petik yang ada di sini menandakan bahwa ini adalah data string. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan data number ataupun integer? Jadi integer itu adalah tipe data bilangan yang bulat. Oke, contoh var. Misalkan kita tuliskan di sini yang lain. Number. Lalu tuliskan 10. Nah, ini berbeda dengan yang di atas ya. Kalau di atas, meskipun ini yang di atas ini masih 10, sama-sama 10 ya kan, di bawah juga 10, atas 10. Perbedaannya ada di sini. Ada di tanda petiknya. Kalau yang ada tanda petiknya itu adalah string. Kita kasih tanda di sini. Tipe data string. Nah, yang di bawahnya tipe data number. Oke, jadi terlihat ya. Yang number itu tidak menggunakan tanda petik dan diisi dengan angka seperti namanya, tipe data number ataupun integer diisi dengan angka. Contoh lain, contoh lain kita tuliskan di bawahnya var number 1, misalkan 400. Nah, ini adalah tipe data number. Seperti itu. Jadi perbedaan penting ya. Karena apa? Karena ketika misal kita menggunakan operasi aritmatika, misalkan kita panggil dia di konsol log, lalu kita tuliskan sini, kita panggil angka 10. Misalkan kita panggil angka 10, X, lalu ditambah dengan ini, dengan number.
Kira-kira apa yang terjadi? Langsung kita coba saja. Ctrl C, kita buka VS Code kita. Nah, kita langsung coba di file yang kemarin, yang di sebelumnya. Ctrl V. Ini kita jadikan catatan. Kita sedikit rapikan. Oke. Seperti ini ya, jelas ya. Oke, lalu kita coba Ctrl Shift, kita coba panggil. Kita coba lihat bagaimana hasilnya. Lihat inspeksi konsol. Nah, ini dia. 10. Kita lihat di VS Code kita. X plus number. 10 tambah 10. Jika hanya angka, misalkan 10 tambah 10, harusnya hasilnya 20. Tapi di sini dituliskan 10. Kenapa? Karena di sini yang atas string. Jadi dia langsung dituliskan 10 saja. Nah, yang awalnya adalah string, ya. Lalu yang bawah adalah baru yang bawah number. Beda halnya misalkan kita tambahkan, jumlahkan, kita ganti lebih sedikit saja. Misalkan 40. Lalu kita tulis di sini number plus number 1. Ctrl Shift. Nah, yang seperti ini baru berlaku. Kenapa? 10 tambah 40 jadinya 50. Karena dua-duanya number. Karena kalau penjumlahan string, karena kalau string yang bisa kita lakukan dalam operasi aritmatika, jadi operasi aritmatika ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, string hanya bisa menggunakan tambah atau penjumlahan saja. Jadi misalkan kata pertama kita tuliskan var name. Oke. Nama saya. Lalu yang di sini kita ganti. Oke, seperti ini saja. Ctrl Shift, lalu di bawah kita hapus dan kita panggil var-nya. One time ditambah name. Ctrl Shift, maka yang terjadi ini. Pakai nama saya. Oh, kebalik. Harusnya seperti ini. Name one time. Ctrl Shift. Nah, nama saya Fakih. Seperti ini. Kalau string dijumlahkan, ya dia akan menampilkan apa yang ada di dalam sini. Apa yang ada di dalam tanda petik ya ini, lalu ini ya, lalu nama saya tanpa menuliskan tanda petik termasuk spasi. Spasi pun akan dimunculkan. Seperti ini kan. Misalkan spasinya saya hapus, maka yang terjadi akan menempel. Makanya saya tulis spasi di sini biar rapi. Seperti itu. Oke, mungkin ini jelas ya. Tipe data string, number, juga ada tipe data boolean. Apa itu boolean? Tuliskan dulu tipe data boolean. Oke. Apa itu boolean? Boolean itu tipe data yang menyatakan benar atau salah. Oke. Seperti ini. Seperti yang dituliskan oleh Mas Jundi Alwan di mediumnya. Jadi maaf, bukan di sini. Oke, langsung saja. Jadi tipe data boolean adalah tipe data yang menyatakan false atau true. Sudah dua itu saja. Misalkan keadaan ini menyatakan false ataupun true, maka itu adalah tipe data. Tuliskan saja false. Misalkan X, jangan X. Misalkan A
adalah true. Nah, true ini adalah tipe data boolean. True, false. Hanya ada dua, true, false. Verbate, false. Nah, ini dia. Tipe data boolean hanya ada dua, yaitu false dan true. Seperti itu. Nah, untuk mengecek tipe data, kita bisa menggunakan salah satu sintaks, yaitu type of. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kita bisa mengecek tipe data menggunakan false dan menggunakan type of. Jadi type of ini digunakan untuk mengecek tipe data. Contohnya seperti ini. Misal kita tuliskan di sini true. Ctrl save. Nah, akan muncul tipe datanya di sini boolean. Kita tuliskan yang dia, misalkan kita tuliskan seperti ini. True-nya kita kasih tanda petik. Nah, apa yang terjadi? String. Seperti yang kita jelaskan tadi ya. String tandanya ada tanda petik. Lalu kita tuliskan misal 400, Ctrl save, number. Akan tapi jika seperti ini, maka apa yang terjadi? String. Seperti itu ya. Cara mengecek tipe data menggunakan type of di dalam manapun. Misalnya di sini konsol berarti konsol. Seperti itu. Oke, tipe data selanjutnya adalah ada yang namanya array ya. Mungkin kita akan menggunakan array juga nanti. Kenapa? Karena array ini bisa menyimpan beberapa tipe data sekaligus. Oke, cara penulisannya seperti ini. Nah, tuliskan dulu tipe data array. Var profile. Oke, sama dengan oke, jadi array harus menggunakan kurung kotak, kurung yang kotak, bentuk yang lancip ya. Jangan sampai salah. Misalkan di sini namanya Fakih, ataupun kita kasih Udin, koma umurnya dia semisal 20 tahun, koma lalu dia rumahnya berada di Jakarta. Oke, ini contoh penggunaannya adalah seperti ini. Jadi array untuk menyimpan beberapa nilai. Jadi bukan hanya satu. Kalau ini kan hanya satu, ini satu saja. Tapi ini bisa menyimpan beberapa nilai menggunakan pemisah koma di setiap nilainya. Seperti itu. Nah, kita langsung akan menggunakan operator logika. Jadi operator logika ini maksudnya, kalau tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang operator aritmatika. Operator aritmatika ada penjumlahan, ada juga pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Jadi penjumlahan menggunakan tambah, pengurangan menggunakan min, perkalian menggunakan tanda bintang yang di atas angka 8 ya. Lalu ada min atau ada pembagian menggunakan slash. Bagi contoh seperti ini, konsol log. Sebelumnya kita deklarasikan terlebih dahulu, misalkan var misal angka 1, kita
kita kasih 20 dan var angka 2 kita kasih 50, lalu kita panggil di konsol log, misalkan angka 1 tambah angka 2, Ctrl save, lalu kita lihat yang terjadi. Nah, ini saya jadikan catatan terlebih dahulu agar bisa membedakan. Nah, ini dia hasilnya 70, seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Ini adalah operasi aritmatika, misalkan dikurangi, maka hasilnya min 30. Nah, misalkan dikali, berarti hasilnya 1000. Kalau dibagi, maka hasilnya 0,4. Ya, seperti itu. Operasi aritmatika seperti biasa. Nah, juga ada satu tambahan, yaitu persen. Nah, untuk persen saya menggunakan angka kecil saja agar lebih mudah dipahami. Persen atau hasil atau sisa bagi, persen atau sisa bagi. Jadi, sisa dari pembagian, jika misalkan 10 dibagi 2, maka hasilnya 5. Dan tidak ada sisanya, maka sisanya adalah 0. Maka itu mudah ya. Contohlah 10 dibagi 2. Maka dia tidak punya sisa bagi, karena habis dibagi 2. Beda hanya jika dibagi 3. Maka akan menyisakan angka 1. Karena 10 dibagi 3 akan menyisakan angka 1. 10 bagi 3 yang paling dekat yaitu angka 9. 3 kali 3 hasilnya 9. Dan akan menyisakan angka 1. Seperti itu. Oke. Lanjut ke operator logika. Operator logika. Jadi operator logika memiliki 3 tanda atau 3 operan. Ya, seperti yang dituliskan oleh Mas Judi Alwan di Mediumnya. Ada and, or, not. Ada 3. Sebenarnya ada satu lagi yaitu sebentar. Oke, maaf ternyata tidak ada, yaitu hanya ada 3, yaitu and, or, not. And ini maksudnya ini seperti ini ya. Ini mungkin terlalu membingungkan, kita akan mulai saja menggunakan yang tadi kita tuliskan ada di sini. Oke, CS. Nah, kita lanjutkan yang tadi saja ya. Oke. Jadi operator AND menggunakan tanda seperti ini. Contohnya seperti ini. Dan kita menuliskannya ya menggunakan kemungkinan atau if. Contoh, if jika 10 lebih besar dari ini ya, angka 1. Dan
ini deh, angka 2. Lalu 20 lebih kecil dari angka 2, maka konsol log benar ya, muncul. Stop, save. Jadi seperti ini cara membacanya. Jika angka 10 lebih kecil, jika angka 10 lebih besar dari angka 1. Angka 1 di sini adalah 10. Dan angka 20 lebih besar dari 3, maka muncul. Ctrl Shift. Yang terjadi ada yang salah berarti. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Karena angka 20 lebih besar dari angka 2. Angka 2 menyambung ke 3. Jika ingin muncul, maka tambahkan di sini 30. Apa yang terjadi? Ke 10. Nah, ini masih belum muncul ya. Kenapa belum muncul? Karena ada satu ketinggian yang mungkin kita terluput, yaitu angka 10 lebih besar dari angka 1. Tapi nyatanya ternyata angka 10 yang ada di sini dan angka 10 yang ada di angka 1 ternyata sama. Nah, agar bisa memunculkan kata muncul yang di sini nanti, kata muncul ini akan muncul di sini nanti. Begini caranya. Bisa dengan seperti ini. Menjadikan ini angka 9, ya. Ctrl Shift, maka akan muncul katanya. Atau kita biarkan ini menjadi angka 10. Akan tetapi logikanya yang akan kita ganti. Seperti ini. Jika angka 10 lebih besar sama dengan angka 1 atau 20 lebih besar, lebih kecil sama dengan, salah berarti. Oke. Dari angka 2 maka hasilnya muncul. Kenapa muncul? Karena jika 10 ini lebih besar atau sama dengan angka 1, maka dia akan muncul. Sedangkan 10 dan 10 ini kan sama. Dan ini ada sama dengannya yang menandakan jika dia sama maka muncul angka 1. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu operator logika dan. Oke. Nah, seperti itu cara menggunakannya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita tuliskan tentang perbandingan saja. Nah, kita juga bisa menggunakan persamaan, semisal seperti ini. Misalkan 10 sama dengan angka 1, maka muncullah hai. Ctrl Shift.
seperti ini, dia akan muncul. Jadi bukan hanya perbandingan bisa lebih kecil, kan, tapi jika kita juga bisa menggunakan persamaan, kan, tapi menggunakan 2 sama dengan. Kenapa? Karena jika menggunakan 1 sama dengan itu, karena 1 sama dengan digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel ataupun konstanta, sedangkan 2 sama dengan digunakan untuk menggunakan persamaan nilai. Apakah 10 ini sama dengan nilai variabel angka 1? Nah, jika 3 sama dengan digunakan untuk menyamakan tipe datanya. Apakah 10 ini sama dengan tipe datanya angka 1? Contoh, 10 adalah number, angka 1 number. Harusnya muncul high. Akan tapi jika kita ganti ke yang ini, misalkan ke yang A, kita tulis di sini A, Ctrl Shift, maka tidak muncul. Kenapa? Karena tipe datanya si A adalah boolean, bukan number. Oke, di sini paham ya? Seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah membahas salah satu tipe data. Kita sudah membahas salah satu operator logika, yaitu N, yang berarti 2 logikanya itu harus benar. Misalkan 10 ini 10 sama dengan angka 1, dan 10 3 sama dengan angka 2. Save. Nah, ini dua-duanya harus benar. Maka hasilnya yang muncul. Jika salah satunya salah, maka tidak akan muncul apa yang diperintahkan di sini. Tidak akan muncul apapun itu perintahnya. Oke. Nah, sekarang operator kedua yaitu OR, ataupun artinya ya atau. Kita ganti misalkan atau seperti ini. Tandanya seperti ini, menggunakan 2 lidi yang menghadap ke atas. Nah, ini operator atau OR ini, jika salah satunya tidak benar, maka dia akan tetap muncul. Kenapa? Cara membacanya seperti ini. Misalkan jika 10 sama dengan angka 1 atau 3 sama dengan angka 2, maka munculkanlah atau konsol log tuliskan high. Nah, jadi di sini artinya adalah atau. Misalkan kita ganti di sini 4, Ctrl Shift, maka dia akan tetap muncul. Seperti itu. Misalkan kan yang belakang yang salah ya, kita ganti yang depan yang salah. Jadi 15, Ctrl Shift, maka dia akan tetap muncul. Kecuali jika dua-duanya salah. Kita ganti, bisa kita bedakan semua ya. Kan salah ini. 5 dengan angka 2 kan tidak sama, karena angka 2 diisi oleh nilai 3. Kan salah ya. Dan 15 dengan variabel angka 1 kan salah. Ada variabel angka 1 diisi dengan 10. Ctrl Shift sudah ya. Kalau kita refresh maka tidak akan muncul karena dua-duanya salah. Harus salah satunya benar atau dua-duanya benar, maka high ini atau perintah yang ada di sini bisa terlaksana. Seperti itu jelas mungkin. Lalu selanjutnya adalah
operator not ya, menggunakan tanda seru. Begini, operator logika not ini contohlah, jika 10 tadi kan seperti ini, 10 sama dengan angka 1, save, maka dia akan muncul. Nah, jika kita tambahkan tanda seru, maka dia tidak akan muncul. Karena artinya apa? Tadi kan di sini tulisannya not, berarti artinya cara membacanya, jika 10 tidak sama dengan angka 1, maka munculkanlah. Tetapi di sini kan sama, 10 dan angka 1 kan sama, maka dia akan muncul. Jika kita ganti menjadi 15, baru dia akan muncul. Kenapa? Karena tidak sama. Seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk memunculkan misalkan password salah atau username salah. Seperti itu. Sebelumnya jelas mungkin ya. Ya, semoga ya kita bisa menggunakan 3 sama dengan ya. Mungkin bisa ditebak apakah ini muncul atau tidak. Tapi ternyata jawabannya adalah tidak muncul. Karena error. Karena error. Jadi kita gunakan 2 saja. Kita gunakan 2. Oke, muncul ya. Seperti itu. Oke, mungkin ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman mengenai operator logika. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di Medium milik Pak Jundian Alwan. Nah, ini lumayan singkat ya, hanya 6 menit saja dan sudah banyak penjelasan, sudah banyak informasi yang dapat kita dapatkan di sini. Oke, seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.